orang yang mencopot label identitas di posko pengungsian itu merupakan anggota Ormas Garis Cianjur. Pembongkaran. Hancurkan. Pembongkaran. Gimana? Bocor semua. Ini gara-gara satu oknum ormas, bukan warga, ya, dan mengatasnamakan agama. Harusnya agama Islam itu toleransi. Ormas gak jelas agama, menjual agama. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada pagi hari ini teman-teman sekalian kita akan membahas satu video yang menurut saya tidak beri kemanusiaan dan ini intoleran ya dari ormas garis keras mungkin ya di Cianjur ya. Di mana teman-teman sekalian bahwa orang-orang Kristen ikut prihatin, ikut merasakan penderitaan seperti yang dirasakan oleh saudara-saudari kita yang dari Cianjur. Malah ketika orang Kristen menyumbangkan tenda untuk orang-orang Cianjur itu, apakah dia Kristen, apakah dia Muslim, atau apapun agamanya, supaya mereka bisa tidur, bisa beristirahat dalam tenda. Malah ada ormas-ormas yang mengatasnamakan agama, ya katanya pemilik surga lah. Akhirnya mereka copot itu dan menyebabkan tenda tersebut itu bocor, teman-teman sekalian. Bocor. Dan tentu saja kalau hujan basah lah ya orang yang menggunakan tenda tersebut. Nah teman-teman sekalian, seperti apa videonya? Saya langsung mengajak kita untuk menyimak video berikut ini. AKBP Doni Hermawan menyebut bahwa orang yang mencopot label identitas di posko pengungsian itu merupakan anggota Ormas Garis Cianjur. Pembongkaran. Hancurkan. Pembongkaran. Gimana? AKBP Doni Hermawan mengatakan pencopotan label ini dilakukan salah satu organisasi masyarakat atau ormas. Kamil mengaku geram dengan tindakan oknum tersebut. Ia menegaskan agar bantuan kemanusiaan tak boleh dinodai oleh unsur kebencian golongan. Jadi saya himbau pada Polres Cianjur, individu-individu jangan pernah coba-coba untuk bantuan dengan alasan apa. Presiden Joko Widodo menyesalkan kembali terjadinya kasus intoleransi di sejumlah daerah dalam beberapa waktu terakhir. Presiden memerintahkan Kemenko Polhukam dan Kapolri untuk menindak tegas oknum intoleran. Tapi mestinya daerah itu bisa menyelesaikan ini. Tapi saya lihat karena tidak ada pergerakan di daerah, jadi tadi saya sudah perintahkan pada Kapolri tegas ini harus diselesaikan. Kami tidak mentolerir tindakan kekerasan, intoleran, bahkan kami menganggap itu semua adalah musuh kita bersama. Kejadian itu segera kita tindak lanjuti dengan segera mendatangi TKP. Terindikasi para pelaku adalah beberapa teman pengurus dari ormas garis di wilayah Kabupaten Cianjur. Pemerintah berkomitmen sikap-sikap yang tidak toleran, apalagi yang disertai dengan kekerasan fisik maupun verbal, harus hilang dari bumi pertiwi Indonesia. Pada bocor semua. Ini gara-gara satu oknum ormas, bukan warga, ya, dan mengatasnamakan agama. Harusnya agama Islam itu toleransi. Ormas gak jelas agama, menjual agama. Viral video pencopotan label bantuan dari sebuah gereja pada tenda bantuan yang diberikan untuk korban gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dicopot sejumlah orang. Kapolres Cianjur, AKBP Doni Hermawan mengatakan pencopotan label ini dilakukan salah satu organisasi masyarakat atau ormas di Kabupaten Cianjur.
Itu dilakukan salah satu ormas, informasinya di 4 titik. Di antaranya di posko pengungsian di Mangunkerta, Sarampat, dan 2 titik lainnya. Ujar Doni kepada wartawan pada Sabtu 26 November 2022. Menurut Doni, hal ini dilakukan agar bantuan yang diberikan tidak menonjolkan kelompok tertentu, melainkan atas dasar kemanusiaan. Jadi perlu ditegaskan, jika ini bukan aksi intoleran, tendanya masih digunakan masyarakat, tidak ditolak, hanya stiker atau labelnya yang dicabut, tuturnya. Itu dilakukan agar netral semuanya, bergerak dengan atas nama kemanusiaan, tidak menonjolkan kelompok tertentu, tambahnya. Diketahui dalam video viral tampak sederetan tenda berwarna biru dengan tulisan dari kertas yang menempel di atap tenda. Terdengar pula suara orang pria yang menyebut bila bantuan tenda itu berada di pelosok Cianjur. Setelahnya, video menunjukkan sejumlah orang yang membongkar tulisan Tim Aksi Kasih Gereja Reformit Injili Indonesia yang menempel di atap tenda itu. Namun tenda-tenda itu masih tetap berdiri. Nah, baru-baru ini viral nama Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan di media sosial, bahkan trending topik di Twitter. Ya, teman-teman sekalian, itulah videonya ya. Ini sangat miris sekali teman-teman sekalian, dan ini benar-benar tidak manusiawi teman-teman ya. Maka dalam hal ini kita bisa katakan bahwa orang-orang semacam inilah yang merusak persatuan di Republik Indonesia. Apa sih salahnya gitu ya? Toh juga dari Muslim yang memberikan bantuan pasti ada kata-kata Al-Quran di situ ya, atau firman Tuhan di situ, atau mungkin diberikan sebuah logo tertentu gitu ya. Jadi bukan hanya dari gereja saja sebenarnya ya. Jadi mengapa harus dirusak? Mengapa kita harus copot itu? Apa masalahnya? Makanya harus bisa dibedakan yang namanya kristenisasi dengan bantuan gitu ya. Ini adalah bantuan sosial, bantuan kemanusiaan yang diberikan gitu loh, tanpa ada unsur kristenisasi. Apakah ketika ya ada label nama gereja di situ, ada tadi itu tim dari gereja Reform ya, apakah memang itu sudah mereka jadi Kristen gitu ya? Jadi ini orang-orang yang memang perusak di NKRI. Maka orang-orang seperti ini harus diusir dari NKRI seharusnya. Tidak boleh tinggal di Republik Indonesia yang mementingkan ya toleransi, yang mementingkan ya nilai-nilai kemanusiaan. Karena agama itu adalah urusan pribadi atau individu kepada Tuhannya. Ya tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Emangnya ormas ini sudah mendapatkan surga? Apakah mereka sudah pernah masuk surga? Sehingga mereka tahu bahwa hanya Islam yang benar misalnya, atau hanya aliran mereka lah yang benar gitu ya. Karena kita lihat teman-teman sekalian, ya ada tadi itu yang berjubah di situ ya, ada berjubah yang sedang videokan pada saat dicopot label tenda tersebut ya. Nah teman-teman sekalian, sebenarnya orang-orang Kristen ya tidak serta-merta melakukan kristenisasi gitu ya. Ya, beda dengan Islam yang memang terus berdakwah untuk mengislamkan orang-orang Kristen. Ya, seperti tim-tim khusus ya, Agustan, Ahmad Kainama, Aristo, Bangun Samudra, Irene Handono. Itu mereka ke lapangan, teman-teman sekalian. Nah, dalam situasi semacam ini, sebenarnya tidak harus dipisah-pisahkan. Oh, ini Islam, oh, ini Kristen, ini Buddha, ini Hindu. Tidak, kita sama-sama untuk ya menunjukkan rasa kemanusiaannya kita terhadap saudara-saudari kita yang ada di Cianjur. Coba kita bandingkan ya orang Islam memberikan bantuan di sana, orang Kristen tidak risih. Kalau ada orang Kristen yang menerima bantuan daripada Muslim, orang Kristen atau kami para tokoh agama itu tidak ada ngomel-ngomel, kami tidak bilang itu haram, kami tidak boleh kami sebagai tokoh agama tidak boleh ya menolak ya kebaikan orang. Ya, toh juga ketika misalnya Anda mengajarkan agama Islam itu kan tergantung kepada individu.
kepada orang yang Anda ceritakan tentang agama Anda. Jadi buat kami, ya kami tidak menuduh itu sebagai Islamisasi gitu ya. Karena kembali kepada orang tertentu yang menerima penjelasan Anda. Nah kemudian, orang Kristen terus diajarkan memang untuk melakukan kebaikan, teman-teman sekalian. Karena itulah ajaran sepenuhnya di dalam Alkitab. Ya, 10 hukum Taurat itu sudah disimpulkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan akal budimu, ya, dengan kekuatanmu, ya, dengan segala-galanya kamu harus mengasihi Tuhan Allah di situ. Dan itu hukum yang utama dan yang terutama. Dan yang setara dengan itu adalah hukum bahwa kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, seluruh hukum Taurat tercantum di 2 hukum yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan itu yang terus diajarkan teman-teman sekalian. Ya, orang Kristen selalu diajarkan untuk mengasihi musuh, berdoa bagi orang yang menganiaya gitu ya. Ini adalah ajaran Kristen. Jadi tidak ada suka bikin segala macam kacau-kacau lah ya. Berbeda ya dengan ormas tadi yang ada ormas garis tadi dibilang ya. Ini bagi saya bukan orang yang punya hati nurani gitu loh. Bukan orang yang punya agama gitu. Karena agama itu ada supaya tidak kacau. Karena agama terdiri dari bahasa, ya berasal daripada bahasa Sansekerta teman-teman sekalian ya. Yaitu tidak agama kacau. Maka digabunglah kata ini menjadi agama. Artinya tidak kacau. Nah kalau seperti orang tadi teman-teman, ini sudah bikin kacau. Ya, Alkitab katakan teman-teman sekalian, Efesus 4 ayat 2 berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Maka inilah yang kita lakukan. Kita membantu mereka yang sedang berkesusahan, yang sedang ditimpa dengan bencana, yaitu gempa bumi, bahkan kematian begitu banyak sekali. Duka di Cianjur itu luar biasa teman-teman sekalian ya. Maka gereja, dari vihara, dari masjid misalnya, atau dari manapun, ya, itu mereka punya rasa kemanusiaan dan akhirnya mereka memberikan bantuan. Maka jangan ada ormas yang kemudian memanfaatkan hal itu, menolak hal itu, copotlah label ini dan label itu. Ya, ini hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Ya. Tidak perlu dilakukan. Tunjukkanlah bahwa Anda orang yang beragama. Tunjukkanlah bahwa Tuhan yang Anda sembah itulah Tuhan yang penuh kasih sayang. Tunjukkanlah dengan sikap Anda. Justru dengan cara kalian merusak ini, mencopot itu label daripada gereja ini menunjukkan bahwa Allah kalian, Tuhan kalian itu, ya, Tuhan yang kejam, Tuhan yang tidak punya belas kasihan, ya, Tuhan yang memang tidak peduli dengan umatnya. Ya, karena kalian menunjukkannya sendiri. Kalau Anda merasa bahwa agama Anda yang paling benar, ajaran Anda paling benar, Tuhan Anda paling benar, tunjukkanlah itu dengan saling toleransi. Karena kita di Indonesia sudah diizinkan dan dibenarkan memiliki agama. Ada 6 agama. Terserah Anda memilih agama yang mana. Ya, diberikan hak kebebasan di situ untuk memilih kepercayaan dan agama Anda masing-masing ya. Maka teman-teman sekalian, biarlah kejadian ini cepat diproses ya. Kita bersyukur di mana Bapak Presiden Jokowi langsung juga tegas memberikan mandat kepada Kapolri dan Kapolri juga sudah langsung melakukan tugasnya dan bahkan ya polisi yang katanya tadi itu ini bukan toleransi gitu ya. Itu pastinya akan diproses dengan cepat. Dan kita doakan teman-teman sekalian, Cianjur semoga mereka diberkati Tuhan, mereka semua tabah dan kuat untuk menghadapi bencana yang sedang menimpa daerah Cianjur. Terima kasih teman-teman sekalian, saya Arif Gulu undur diri. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.